وانشق البحار. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Kita melanjutkan kitab Matan Takrib yang ditulis oleh Imam Abi Syuja. Pembahasan kita masih berkaitan dengan toharoh, dan alhamdulillah kita sudah menyelesaikan pembahasan tentang tata cara berwudu, baik rukun dan sunnah-sunnah dan keutamaan. Setelah itu penulis Al-Imam Abi Syuja, beliau masuk ke pembahasan tentang al-istinja. Istinja itu cebok setelah kita buang hajat. Kita bacakan dulu ucapan beliau, nanti kita jelaskan sedikit. Beliau, semoga Allah Ta'ala merahmati beliau. Beliau berkata, faslun, pasal, wal istinja'u wajibun minal bauli wal ghaiti. Al istinja yaitu cebok adalah kewajiban ketika seseorang itu selesai dari buang air kecil dan buang air besar. Wal afdalu ayyastajmira bil ahjari. Beliau mengatakan, dan yang lebih baik, yang lebih mulia, orang itu membersihkan najisnya dengan batu dulu. Thumma yutbi'uha bil ma', kemudian baru memakai air. Wa yajuzu ayyaqtasira 'alal ma', tetapi boleh mencukupkan dengan air untuk membersihkan najis. Au 'ala thalathati ahjarin yunqi bihinna, atau memakai 3 batu yang bisa menghilangkan najisnya. Wa idza arada al-iqtisara ala ahadihima fal ma'u afdal. Kalau dia itu pengen menggunakan salah satu dari dua, yaitu milih air atau batu, maka menggunakan air itu lebih baik. Kemudian beliau mengatakan wa yajtanibu, dan ketika orang itu buang hajat, hendaknya dia itu menjauhi beberapa perkara. Yang pertama, istiqbalul qiblati wastidbaruhuma fis sahra. Yang pertama yang harus kita jauhi itu menghadap atau membelakangi kiblat ketika buang hajat, baik buang air kecil maupun air besar. Tetapi itu berlaku ketika di tanah lapang, yaitu tidak ada pembatas antara dia dengan kiblat. Kalau ada pembatas nggak apa-apa, seperti tembok nggak apa-apa. Wal baulu fil ma'ir raqidi. Yang kedua yang harus kita tinggalkan itu kencing di air yang menggenang. Nanti kita jelaskan kenapa kok tidak dibolehkan itu, kenapa. Kemudian ketika watahtal syajaratil muthmirati, dan yang harus kita tinggalkan itu kencing atau buang air besar di bawah pohon yang berbuah. Wa fit tariqi. Kemudian yang keempat, buang hajat di jalan. Wastuqbi, atau di lubang. Wadzilli, atau di tempat orang berteduh, yaitu kalau ada tempat naungan, tempat duduk-duduk. Wala yatakallamu 'alal bauli wal ghaid, dan tidak boleh berbicara ketika orang itu kencing atau buang air besar. Wala yastaqbilu syamsa wal qamara wala yastadbiruhuma, dan hendaknya tidak menghadap kepada matahari dan rembulan dan tidak membelakanginya. Ini poin yang akan kita bahas tentang masalah kewajiban setelah kita itu buang hajat. Ketika kita itu buang hajat,
kita itu buang hajat, baik itu buang air besar atau buang air kecil, maka kewajiban kita itu membersihkan najis yang menempel pada badan kita. Dan telah kita sebutkan, fahami ini, kita ulang sedikit. Ketika kita itu buang hajat, kencing misalkan, dalam kegiatan kencing kita itu berkumpul dua perkara. Dalam kegiatan kencing kita itu berkumpul dua perkara. Yang pertama, kita itu memiliki hadas. Kita itu memiliki hadas. Hadas itu apa? Sebuah sifat yang nempel pada diri kita. Dari mana munculnya? Dari proses keluarnya kencing. Proses keluarnya kencing itu namanya hadas. Kalau hadas hanya bisa diangkat dengan wudu. Sehingga kalau kita itu kencing, maka kita nanti harus berwudu. Wudunya untuk apa? Untuk mengangkat hadas yang batal, mengangkat hadas yang membatalkan wudu. Ini yang pertama. Ketika kita kencing itu, kita itu punya hadas. Yang kedua, kalau kita kencing itu, kita itu punya najis. Nah, jadi beda. Najis dan hadas itu beda. Najisnya itu apa? Najisnya itu benda yang sudah keluar. Air kencing itu, kalau sudah di luar itu namanya najis. Kalau masih dalam badan kita itu nggak apa-apa. Setiap diri kita itu pasti bawa najis itu. Tapi selama itu masih di dalam badan kita, maka hukumnya nggak apa-apa. Tapi ketika sudah keluar dari badan, itu dinamakan dengan najis. Nah, ketika orang itu kencing, pasti ada bekas air kencing dari tempat keluarnya kencing. Itu mesti ada bekasnya itu. Maka kewajiban kita itu adalah membersihkan kencing, karena kencing itu adalah najis. Nah, proses membersihkan najis setelah kita buang hajat itu kalau dalam bahasa Arab nanti disebut dengan istilah al-istinja. Namanya al-istinja. Al-istinja itu membersihkan bekas najis di tempat keluarnya. Setelah kita buang hajat, atau kita itu buang air besar atau buang air kecil, karena pasti ada bekasnya. Dan hukumnya apa? Hukumnya itu wajib. Hukumnya wajib. Kalau kita itu nggak benar, ini fahami, ini bapak dan ibu fahami, kalau nggak benar proses membersihkan, maka nanti sholat kita itu nggak sah. Bahkan bukan hanya itu, terkadang itu proses membersihkan najis yang nggak benar menjadi penyebab orang itu nanti diazab di alam kubur. Jadi nggak main-main itu masalah ini, kita harus hati-hati dalam masalah ini. Rasulullah SAW itu pernah dalam sebuah hadis yang sahih, beliau itu berjalan melewati dua kuburan. Setelah itu Rasulullah SAW turun, kemudian beliau itu mengambil pelepah kurma. Kemudian pelepah kurma itu disigar jadi dua, yang satu ditancapkan di satu kuburan, sigaran yang kedua ditancapkan di kuburan yang kedua. Setelah itu Rasulullah mengatakan, innahuma la yu'adzaban. Penghuni kubur dua orang ini sedang diazab sama Allah Ta'ala, sedang diazab dalam kuburnya. Wa ma yu'adzabani min kabir. Walaupun mereka berdua itu bukan diazab dengan dosa yang besar, bukan. Setelah itu Rasulullah menjelaskan, yang pertama, orang yang pertama itu wa kana la yastatiru min baulihi. Dia itu tidak menjaga kencingnya. Tidak menjaga kencingnya. Yang kedua, kalau yang orang kedua itu kenapa diazab dalam kuburnya itu? Wa kana yamshi bin namimah. Karena dia itu mengadu domba manusia. Coba kita perhatikan ini. Orang itu diazab yang pertama itu karena dia itu tidak menjaga kencing. Kata para ulama nanti mengatakan orang yang tidak menjaga kencing itu ada tiga macam. Orang yang tidak menjaga kencing itu ada tiga macam. Yang pertama, orang yang ketika kencing gak cebok dengan cara yang benar, sehingga apa? Sehingga kencingnya itu nempel pada badannya itu, maka nanti dia akan diazab dalam kuburnya itu. Atau yang kedua, dia itu tidak menjaga percikan kencing, sehingga apa? Dia pakai celana misalkan, ya laki-laki di Indonesia kan kebanyakan pakai celana kencing berdiri, celananya nggak dilipet, kemudian kencingnya keras sekali, nyiprat kemana-mana itu. Berarti apa? Berarti air kencingnya itu nyiprat ke celananya, nyiprat ke badannya.
Ini termasuk sebab diazab. Atau yang ketiga, kata para ulama itu, orang yang membuka auratnya ketika buang hajat. Kencing misalkan itu. Kencing, walaupun kita kencing harus menutup aurat kita dari pandangan orang. Bukan menutup itu dengan baju kita, bukan, tapi kita cari tempat yang tertutup sehingga orang itu tidak bisa melihat aurat kita. Nah, siapa yang dia itu main-main dalam tiga perkara ini, maka itu menjadi penyebab diazabnya orang itu nanti di alam kuburnya. Sehingga masalah ini gak main-main. Maka itu ketika orang itu selesai buang hajat, maka kewajiban kita itu adalah istinja, membersihkan dengan cara yang terbaik supaya diri kita itu bersih. Kemudian setelah itu beliau mengatakan berarti istinja itu karena kita itu baul itu kencing, atau karena al-ghaid itu karena BAB. Itu ada proses istinja itu di situ. Kemudian setelah itu beliau membahas di sini, dan itu memang dibahas sama ulama fikih. Membersihkan najis setelah kita kencing atau BAB itu bisa dengan satu dari dua. Jadi ada dua alat yang bisa kita pakai, itu dua alat. Yang pertama batu, kemudian yang kedua air. Batu dan air. Nah, dibahas oleh para ulama, yang terbaik itu yang apa? Yang terbaik itu yang apa? Kalau dalam mazhab Imam Syafi'i di sini, beliau mengatakan yang terbaik itu pakai dua-duanya. Yang terbaik itu pakai dua-duanya. Itu apa? Pakai batu, setelah itu baru pakai air. Pakai batu, pakai air, itu yang terbaik. Ini kata sebagian ulama seperti itu. Ini dalam mazhab seperti itu. Jadi intinya apa? Intinya itu alat yang dipakai untuk membersihkan itu dua, air, batu, air. Nanti pengganti batu itu ada, nanti yang penting ada syaratnya masuk. Syaratnya sebagai pengganti batu, kayak tisu misalkan itu, yang penting syaratnya masuk bisa. Nah, yang penting alat untuk membersihkan itu ada dua, air atau batu. Air atau batu. Nah, dibahas oleh para ulama di sini itu yang terbaik itu yang mana? Kalau dalam mazhab Imam Syafi'i, beliau mengatakan yang terbaik itu pakai batu dulu, setelah itu baru pakai air. Tapi kalau tidak pengen menggunakan dua-duanya, maka boleh pakai air, itu yang lebih baik. Atau kalau tidak pakai air, kalau mau pakai batu minimal 3. Minimal itu 3 kali usapan atau 3 kali batu. 3 batu. Nah, berarti standarnya seperti itu. Kalau kita membersihkan najis itu, intinya alat yang dipakai itu air, itu yang terbaik. Air itu yang terbaik. Kalau tidak ada air, maka pakai batu. Kalau tidak ada air, pakai batu atau yang lainnya, atau pakai tisu dan yang lainnya. Dan dibahas oleh para ulama ketika beliau mengatakan di sini, kalau orang itu pengen memilih satu dari dua, ada batu, ada air, mana yang terbaik? Maka beliau mengatakan fal ma'u afdol. Beliau mengatakan menggunakan air itu lebih mulia. Kenapa? Kata para ulama gini, mengatakan ini. Kalau menggunakan air itu sifatnya menghilangkan dua. Air itu sifatnya menghilangkan dua. Yang pertama menghilangkan zat najis. Kemudian yang kedua menghilangkan asar, bekasnya. Sehingga kalau kita itu membersihkan najis itu pakai air, dua-duanya bersih. Zatnya najis hilang. Yang kedua bekasnya itu hilang. Jadi tidak membekas. Itu kalau kita itu menggunakan air. Tapi kalau kita itu menggunakan media selain air, seperti batu atau tisu, hilang najisnya, zatnya hilang, tapi bekasnya tidak hilang. Bekasnya itu tidak hilang. Maka itu apa? Maka kita katakan apa? Memakai air itu yang terbaik. Memakai air itu yang terbaik. Kalau kita, ini nggak tahu kalau di istilah di Pekalongan, saya nggak tahu itu. Kalau saya dulu di Salatiga itu, karena Salatiga itu kan di daerah gunung, biasanya kalau musim panas itu kering, nggak ada air, nggak ada air. Kita di kampung itu cuma ada satu sumur, yang itu sumur lama sejak Belanda, itu yang masih keluar. Selain itu semuanya
Itu nggak ada airnya sumurnya, sampai dalamnya 20 meter padahal itu nggak ada. Seperti kita waktu di Gunung Kidul pun kayak gitu, kering. Nah, terus bagaimana kalau mereka itu buang hajat itu? Buang hajat itu mereka itu membersihkannya pakai batu. Dan itu nyata, kita dulu sering pakai seperti itu. Pakai batu. Lah, kalau pakai batu itu kalau bahasa kita, bahasa orang Solo Tigo itu bahasanya peper. Sini peper juga, Pak? Hah? Tahu nggak orang Pekalongan? Orang Pekalongan jarang yang tahu. Kenapa? Karena nggak pernah merasakan itu gitu loh. Pekalongan banyak air sih, banyak air rob aja banyak di mana-mana kan itu. Tapi kalau daerah-daerah atas pakai daun, bisa pakai batu atau pakai apa, itu namanya peper. Kalau di bahasa saya, bahasa orang Solo Tigo itu. Nah itu. Nah, jadi intinya gini, intinya kalau pakai air itu namanya cebok biasanya bahasa kita itu. Cuma kalau pakai selain air itu namanya apa gitu loh. Nah, itu yang jadi masalah, namanya apa itu? Bahasa Indonesianya apa? Kalau pakai air kan cebok kan, ayo kita cebok dulu kan gitu. Nah kalau pakai tisu, ya kan peper. Kalau bahasa itu kan bahasa Indonesia, Jawa itu bahasanya peper gitu. Nah jadi intinya gini, intinya itu yang perlu kita pahami di sini, bahwa ketika kita itu buang hajat, yang mana itu jadi najis ketika di luar, maka pasti akan membekas di tempat saluran keluar. Tempat saluran keluar itu mesti ada bekasnya itu. Maka terus bagaimana itu? Maka harus dibersihkan. Lah, alat untuk membersihkan itu ada dua, air atau non air. Non air. Kalau air itu yang terbaik. Kenapa yang terbaik? Karena air itu menghilangkan najisnya, zatnya dan bekasnya, sehingga sampai yaitu kulitnya itu bersih gitu. Tapi kalau pakai media selain air itu hanya menghilangkan najis, tapi bekasnya itu masih ada. Dan itu biasanya nanti berpengaruh itu ketika keringat. Ketika berkeringat itu nanti akan keluar bekasnya itu. Nah itu ada cerita, saya ada teman itu kerja di luar negeri, kerja di Jepang. Jadi kebiasaan orang-orang Eropa, kebiasaan orang Jepang, kebiasaan orang-orang sana itu, mereka itu kalau buang hajat itu paling anti dengan air. Dan yang mengajarkan pakai air itu kan Islam. Luar biasa Islam itu. Mereka itu paling anti itu pakai air. Maka itu saya itu dengar dari teman saya itu ketika kerja di sana itu, orang sana itu paling jijik kalau masuk WC setelah orang Indonesia. Kenapa? Kebiasaan orang Indonesia itu walaupun sudah keluar negeri itu nggak bisa hilang. Yaitu apa? Masuk WC pertama kali siram dulu WC-nya kan itu. Sirami dulu, sirami, setelah itu baru buang hajat kan itu. Orang Indonesia itu sukanya air. Dan itu kan memang budaya Islam itu. Sedangkan orang-orang Eropa paling anti air mereka itu, pakainya tisu. Nah, teman saya itu cerita itu, dia itu kerjanya di laundry. Itu katanya itu celana dalamnya itu antara yang orang Muslim dan selain Muslim itu jelas sekali bedanya itu. Itu kelihatan sekali itu. Maka itu cara Islam itu cara yang terbaik untuk membersihkan. Kenapa? Karena kita itu pakainya air. Dan alhamdulillah di Indonesia itu kita sebagai orang Indonesia itu bangga ketika di Indonesia itu banyak air dan kita itu suka membersihkan dengan air itu. Itu luar biasa lah bagi kita itu. Sehingga intinya kalau kita itu ada air, yang terbaik ya air. Kalau tidak ada air, terus kita itu pakai apa? Kalau orang Arab zaman dulu itu pakainya batu. Zaman dulu itu pakainya batu lah. Pertanyaan, boleh nggak kita itu pakai selain batu? Kayak tisu, kayak daun, atau pakai yang lain? Nah, maka di sini sebutkan di sini, wa alam anna kullama huwa fi ma'nal hajar yajuzul istinja'u bihi. Segala sesuatu yang bisa membersihkan najis itu bisa dipakai untuk peper. Ya, saya bahasanya peper ya. Karena itu selain air, peper walahu syurut, tapi dengan 3 syarat. Jadi untuk kita itu peper dengan selain batu itu boleh, yang penting ada 3 syarat. Syarat yang pertama ayyakuna tahiran. Syarat yang pertama, media yang dipakai untuk peper itu adalah media yang suci, bukan najis. Nah itu Rasulullah pernah ketika buang hajat, ada seorang sahabat itu membawakan batu, mencarikan batu untuk Rasulullah, dapatnya cuma 2. Dapat 2, kemudian yang 1 dari kotoran unta.
Kotoran onta itu kan kayak kotoran kambing tapi besar-besar. Jadi bulat-bulat. Lah itu kalau dipandang pasukan keras itu kayak batu itu. Maka sahabat ini membawakan, ya Rasulullah, ini alat untuk peper engkau itu. 2 batu yang 1 kotoran. Maka Rasulullah ambil 2 batunya, yang kotorannya dilempar. Kenapa? Karena nggak boleh kita itu membersihkan najis dengan barang najis. Ya, dengan barang najis nggak boleh, harus pakai barang yang bersih sehingga najisnya itu bisa hilang dengan barang yang bersih. Ini yang pertama, syarat yang pertama, ayyakuna tahiran, benda yang dipakai untuk peper itu harus bersih. Kemudian yang kedua, ayyakuna ma yastanji bihi qali'an lin najasati. Yang kedua itu bendanya itu bisa mencongkel najisnya, bisa mencongkel, bisa intinya itu mencabut lah, bisa mengangkat, bisa menghilangkan gitu. Maka itu nanti masuk di situ itu ya tisu, masuk di situ ya daun, itu masuk. Kenapa? Karena itu akan mencabut atau mencongkel najis dalam kulit kita sehingga bisa hilang. Itu. Maka syaratnya yang kedua ini, yaitu harus bisa mencongkel najis, harus ada itu bisa menghilangkan najis lah itu. Kemudian yang ketiga, syarat yang ketiga penting sekali ini, syarat yang ketiga itu alla yakuna muhtaroman, tidak boleh peper dengan barang-barang yang mulia. Contohnya barang mulia itu apa? Makanan. Atau barang yang mulia itu apa? Kertas. Kertas ada ilmunya kan itu. Nah, itu nggak boleh. Oh, barang atau uang. Mentang-mentang dia itu orang kaya raya, pepernya pakai uang misalkan itu. Nah, itu nggak boleh itu. Nah, jadi intinya barang-barang yang mulia, yang itu punya harga itu. Barang itu punya harga. Itu tidak boleh. Jadi harus pakai apa? Batu. Kenapa batu itu boleh? Karena nggak ada harganya gitu. Tisu itu kan murah sekali gitu, maka nggak apa-apa. Tapi kalau barang-barang yang mahal kan, tidak boleh. Maka berarti apa? Syarat kita itu menggunakan benda selain air untuk media pembersihan najis itu syaratnya 3, harus suci barang itu. Kemudian yang kedua, harus bisa mencongkel najis. Kemudian yang ketiga, harus barangnya itu bukan sesuatu yang mulia, yang memiliki kemuliaan bagi kita, bagi manusia. Ketika itu syaratnya itu ada, maka boleh kita itu membersihkan najis dengan itu. Nah, berarti intinya membersihkan najis itu yang terbaik itu dengan air. Itu alhamdulillah kita sudah praktekkan, kita di Indonesia itu sudah sering praktekkan. Tapi yang perlu pahami di sini, pahami ini yang sering terjadi. Jadi kalau orang kencing, ini pahami, orang kencing itu walaupun dia sudah berhenti dari kencingnya itu, jangan langsung diceboi. Kenapa? Karena itu masih ada proses titisan, tetesan itu masih ada, sisa-sisanya itu masih ada gitu. Ibaratnya kayak kita ini apa, kayak pralon lah atau misalkan apalah itu, ya kan? Kemudian dimatikan keran gitu. Ini keran, kemudian ada selang misalkan ya, kerannya dimatikan, di selangnya itu masih ada airnya itu. Berarti apa? Walaupun orang itu sudah berhenti dari kencing, jalur itu masih ada kencing yang akan netes gitu loh. Nah, maka bagaimana ini? Fahami ini, Bapak dan Ibu fahami. Ketika kita sudah berhenti kencing itu, kalau bisa tunggu sampai benar-benar sudah tidak netes lagi. Caranya bagaimana? Macam-macam caranya itu. Ada sebagian yang mengatakan dehem. Ada 3 kali itu. Ada yang dengan cara apa? Dia itu pindah posisi. Karena dengan pindah posisi itu akan melancarkan itu. Ada yang dengan cara dipegang. Kemaluannya itu dipegang sehingga apa? Sehingga sampai intinya itu keluar semua itu, tuntas. Nah, bahayanya itu apa? Ketika orang itu berhenti langsung dicebok pakai celana, rupanya masih ada tetesan-tetesan yang tersisa gitu. Dan itu sering. Itu sering sekali seperti itu. Maka fahami ini, bukan berarti kalau kita sudah selesai kencing sudah langsung bersih. Enggak, masih ada sisa-sisa yang netes gitu. Sehingga pas selesaikan tetesannya itu sampai bersih, setelah itu baru dicepoi, setelah itu baru wudu. Kemudian juga dibahas juga di sini tentang hukum kencing. Nanti kita bahas lah. Kita bahas dulu yang perkara-perkara yang tidak, kalau bisa dihindari dalam kencing itu kita hindari. Setelah itu penulis mengatakan
Wa yajtanibu, hendaknya orang yang kencing itu menjauhi beberapa perkara. Yang pertama, menjauhi posisi kencing menghadap atau membelakangi kiblat. Ya, menghadap atau membelakangi kiblat. Kenapa? Karena ada larangan dari Rasulullah SAW. Rasulullah melarang. Rasulullah bersabda, "Idza ataitumul ghaita fala tastaqbilul qiblata wala tastadbiruha." Kalau kalian itu mendatangi tempat buang hajat, jangan menghadap kiblat dan jangan membelakanginya. Bibaulin wala ghaitin, baik itu air kencing atau BAB. Walakin syarriku aw ghribu, tapi menghadaplah atau membelakangi ke yang lain itu. Misalkan orang desa, kiblatnya orang desa itu barat. Maka kalau kencing itu jangan menghadap ke barat atau menghadap ke timur. Terus bagaimana? Menghadapnya ke utara dan selatan. Menghadap ke utara dan selatan. Kenapa? Karena untuk memuliakan kiblatnya kita. Kan kita kiblat untuk sholat gitu. Kita menghadap kiblat itu untuk sholat. Jangan sampai kita itu menghadap kiblat juga untuk buang hajat seperti itu. Nah, terus dibahas oleh para ulama. Terus bagaimana kalau kita itu kencingnya di WC yang sudah seperti itu? WC-nya itu bangunannya sudah seperti itu gitu. Maka kalau kita itu buang hajatnya itu di tempat yang tertutup, itu maka menjadi khilaf panjang di antara para ulama. Wallahu a'lam, pendapat yang paling kuat hukumnya sudah tidak berlaku. Selama apa? Selama intinya gini. Ini larangan menghadap atau membelakangi kiblat itu ketika tidak ada pembatas antara dia dengan kiblat. Contohnya kita kencing di lapangan misalkan itu. Kita kencingnya misalkan di kebun misalkan itu. Nah itu. Itu kalau tidak ada pembatasnya maka itu nggak boleh. Tapi kalau ada pembatasnya seperti tembok, ada tembok, atau misalkan kita kencingnya di bawah mobil misalkan itu. Ketika kebelet misalkan itu di macet jalan tol misalkan kita kencing di bawah mobil, kan ada pembatasnya mobil itu gitu. Maka kalau seperti ini hukumnya boleh. Kenapa seperti ini kita katakan boleh? Karena Rasulullah SAW itu kata Abdullah bin Umar itu beliau bercerita, irtaqaitu ala dhahri baitin lana. Pernah suatu ketika saya itu naik loteng, naik genteng lah itu. Tapi di Arab itu kan nggak ada genteng, loteng. Saya itu naik genteng rumah saya itu. Ketika saya itu sudah di atas, faraitu Rasulullah SAW ala labinataini. Saya itu melihat ke bawah, Rasulullah itu sedang buang hajat gitu. Itu saya di atas loteng lihat ke bawah, lihat Rasulullah sedang buang hajat itu. Mustaqbilal Baitul Maqdis. Rasulullah itu menghadap Baitul Maqdis. Madinah kalau menghadap Baitul Maqdis berarti membelakangi kiblat. Jadi antara Madinah itu kiblat dan Baitul Maqdis itu berlawanan. Kalau Rasulullah menghadap Baitul Maqdis berarti Rasulullah itu membelakangi kiblat. Berarti apa hukumnya? Enggak ada. Kenapa? Karena di dalam ruangan. Maka kalau di dalam ruangan itu enggak apa-apa. Tapi kalau memang kita itu bisa, kata Imam Nawawi, yang terbaik dalam masalah khilafiyah itu al-khuruju minal khilaf. Kita keluar dari perbedaan. Maksudnya keluar dari perbedaan ini apa? Ya sudah, kita di dalam ruangan maupun di luar ruangan jangan kencing menghadap kiblat atau membelakangi. Itu yang terbaik. Nah itu kalau bikin WC itu dari sekarang, kita mau bikin rumah, kemudian kita bikin WC untuk masjid, sebelum dibikin di konsep dulu jangan menghadap kiblat atau membelakangi. Konsepnya seperti itu. Tapi, lah ini ada tapinya. Tapi kalau sudah terjadi, kita beli rumah, WC-nya sudah seperti itu, menghadap kiblat, ya sudah. Makanya para sahabat itu ketika mereka ke Damaskus, ke Syam itu, mereka itu buang hajat, WC-nya sudah menghadap kiblat. Maka para sahabat itu buang hajat menghadap kiblat, tapi mereka banyak istighfar. Fanastaghfirullah, kami banyak istighfar kepada Allah Ta'ala. Tapi kenapa? Karena bangunannya sudah seperti itu gitu loh. Oleh itu maksudnya apa? Kalau kita itu belum bangun, itu baik di rumah maupun di mana saja, itu yang terbaik seperti itu. Walaupun memang itu masalah khilafiyah, kalau ada pembatasnya itu masalah khilafiyah, tapi yang terbaik itu kita keluar dari khilaf. Itu yang terbaik. Kemudian yang kedua, yang perlu kita hindari yang kedua itu wal baulu fil ma'ir raqid. Jangan kencing di air yang menggenang. Air menggenang, kenapa? Karena air menggenang itu bahaya. Kenapa bahayanya itu? Rasulullah melarang memang, Rasulullah secara tegas melarang.
Rasulullah mengatakan la yabulanna ahadukum fil ma'id da'im. Jangan sampai seorang di antara kalian kencing di air yang menggenang. Itu kencing di air menggenang. Kenapa kencing di air menggenang itu nggak dibolehkan itu? Ada banyak alasan. Yang pertama, kencing di air menggenang itu akan merusak air itu. Padahal apa? Padahal akan banyak binatang yang akan minum gitu. Nanti ada binatang yang minum, ada yang membutuhkan, sehingga apa? Merusak air. Yang kedua, di situ itu tempat tidurnya jin. Jadi jin itu banyak tidurnya itu di air-air yang menggenang, apalagi kalau air menggenang sudah lama itu. Air yang menggenang, maka itu tidak dibolehkan. Kenapa? Karena jin itu sukanya air. Maka itu kan samudra, itu kan singgasana jin di samudra. Karena mereka itu suka air, apalagi air yang menggenang sudah lama itu. Itu mereka suka, maka itu hati-hati. Dan saya mendapatkan banyak kasus dulu ketika masih sering ru'yah itu kasus orang kerasukan jin itu sebabnya karena kencing. Sebabnya karena diantaranya kencing di sini, air yang menggenang. Nah, termasuk air yang menggenang ini apa? Kan berarti nggak mengalir itu. Air menggenang itu apa? Termasuk kolam renang. Nah, itu kolam renang itu katanya sih wallahu alam ya. Kolam renang itu kalau kasih kaporit semakin bau berarti kencingnya semakin banyak itu. Bener nggak itu? Jadi kalau kita itu renang di kolam renang, kok kaporitnya bau sekali itu? Nah, itu berarti apa? Banyak kencing di situ. Berarti kadar kencingnya itu banyak, karena itu nanti akan zat kimianya itu tabrakan itu, jadi akan mengeluarkan bau keras ketika di kolam renangnya itu banyak kencing. Kenapa? Kok nggak boleh kita itu kencing di kolam renang? Karena nanti akan ada banyak orang yang masuk di situ, nggak merusak air kan gitu. Sehingga kalau kita itu mau kencing, walaupun kita itu berenang, kita keluar masuk WC gitu loh, keluarnya di WC kencingnya itu. Karena apa? Karena itu air menggenang. Kecuali kalau air mengalir seperti sungai nggak apa-apa gitu loh. Karena dengan mengalir itu akan menghilangkan najis itu loh. Tapi ini masalahnya itu apa? Airnya itu diam. Airnya itu diam, maka itu dihindarkan. Kemudian yang ketiga yang dilarang juga itu watah tasyajaratil muthmirati. Kencing di bawah pohon yang berbuah. Kenapa kencing di bawah pohon yang berbuah itu nggak dibolehkan? Karena itu nanti akan menjadikan najis kalau seandainya buahnya itu jatuh. Otomatis ketika pohon itu ada buahnya, orang itu akan datang ke sana gitu untuk makan, metik. Ketika di situ bawah itu ada najisnya, otomatis orang jijik itu. Membuat apa? Membuat orang itu jengkel dan mangkel. Dan itu kita nggak boleh membuat orang itu jengkel sama kita, itu kan nggak boleh itu. Tapi pahami ini. Tapi kalau pohon itu nggak ada buahnya, boleh. Kenapa? Karena Rasulullah SAW itu kalau safar, kemudian beliau kencing, maka beliau itu kencing di bawah pohon korma. Itu kebiasaan beliau. Di bawah pohon korma, kemudian Rasulullah itu memasukkan badannya ke, yaitu sesuatu yang tertutup itu. Nanti Rasulullah itu kencing di situ. Berarti apa? Rasulullah itu pernah kencing di bawah pohon, tapi Rasulullah melarang jangan kencing di bawah pohon. Maka kita katakan kalau pohon itu kemungkinan nggak didatangi sama orang atau binatang, maka kita itu nggak apa-apa kencing di situ. Tapi kalau kemungkinan besarnya itu akan ada orang yang ke situ, kan ada buahnya, maka tidak boleh kencing di pohon seperti itu. Kemudian berikutnya yang dilarang juga itu wafit toriki. Tidak boleh buang hajat di jalan. Di jalan tempat lalu lintas orang. Termasuk di jalan itu apa? Di terminal. Masya Allah terminal itu luar biasa, terminal itu kencingnya mana-mana itu. Apalagi kalau pas kita ke situ ke terminal hujan, nyiprat semua air kita itu, Masya Allah itu kencing gitu. Nah itu tempat seperti ini apa nggak boleh, karena itu tempat lalu lintas orang itu. Kemudian yang berikutnya, orang yang kencing di naungan, yaitu tempat naungan, tempat orang berteduh. Tempat orang berteduh. Kenapa? Karena banyak orang kan duduk di situ itu. Ada sebuah riwayat dikeluarkan oleh Imam Muslim. Rasulullah SAW beliau bersabda, ittaqul la'anaini. Jauhkan kalian dari dua tempat yang mendatangkan laknat. Dua tempat yang mendatangkan laknat. Qalu wa ma la'anani ya Rasulullah. Akhirnya para sahabat mengatakan, wahai Rasulullah, dua tempat yang mendatangkan laknat itu apa? Maka Rasulullah mengatakan, alladzi yatakhalla fi tariqin nas aw fi dhillihim. Orang yang kencing di jalannya manusia
dan tempat berteduhnya mereka. Maksudnya itu apa? Pahami ini. Maksudnya itu, contohnya misalkan gini, ada orang dia itu kencing di jalan lalu lintas orang itu, tiba-tiba ada orang jalan lewat nginjak kencingnya itu, pasti orang itu akan marah, mencaci, melaknat orang yang kencing itu. Kurang ajar siapa yang kencing di sini itu. Lah, akhirnya apa? Orang itu akan melaknat orang yang melakukan gitu. Berarti apa? Berarti tempat itu akan mendatangkan laknat kepada penghuni pelakunya itu. Kenapa? Karena nanti orang-orang itu akan melaknat itu. Contohnya misalkan ada orang dia itu buang hajatnya itu di tempat biasa kongkoh, biasa nongkrong-nongkrong, ibu-ibu kumpul. Karena di situ sore-sore itu tempatnya adem. Orang buang hajat di situ kan semua jengkel semua itu, melaknat semua itu. Maka tempat itu akan mendatangkan laknatnya kita. Karena orang-orang itu mencela kita. Akhirnya apa? Dia itu nanti akan melaknat kita, orang-orang itu. Kemudian berikutnya yang dilarang juga itu wasuqbi, kencing di lubang. Kencing di lubang, yaitu lubang di tanah gitu. Kenapa kok di lubang nggak boleh? Disebutkan oleh sebagian ulama itu tentang masalah thuqb itu, ketika Rasulullah SAW itu melarang orang itu kencing itu di lubang. Kenapa? Kata sebagian ulama mengatakan li'annaha masakinul jin, karena lubang itu merupakan tempat tidurnya jin. Jadi lubang, kita nggak tahu kalau kita kencing di situ apakah ada binatang sehingga binatangnya terganggu dengan kencing kita, atau karena jin yang tinggal di situ. Ini ada cerita, ini cerita ya, sebagai cerita saja itu. Pernah suatu ketika itu saya ketika dulu sering ruqyah, ada orang kerasukan jin. Tetangga saya itu malam-malam jam 12 itu kerasukan jin. Akhirnya waktu itu saya datang ke rumahnya ruqyah. Waktu itu saya masih muda, masih bujang. Akhirnya apa? Saya ruqyah sampai jinnya keluar. Setelah itu saya tanya, Pak, kamu hari ini ngerjakan apa gitu? Karena diskusi sama saya itu, jinnya itu ngomong sama saya itu. Kan saya tanya itu, Jin, kenapa kamu masuk jasadnya orang ini itu? Akhirnya jinnya ngomong, ini kurang ajar ini orang ini. Saya lagi makan sama anak-anak saya, dikencingi kepala saya itu. Dikencingi kepalanya itu, kurang ajar ini itu. Akhirnya apa? Saya mau cari lengahnya dia lengah, langsung masuk tubuhnya itu. Akhirnya selesai itu saya tanya, sudah sembuh itu saya tanya, Pak, hari ini itu kencing di mana Bapak itu? Oh gini, saya itu kan kerja bakti itu. Saya itu ngangkat barang, ya kerja bakti, mindah barang lah itu. Lagi mindah barang kebelet kencing itu. Akhirnya saya itu kencing di bawah pohon kelapa. Saya nggak tahu di situ ada lubang-lubang itu. Saya kencing di situ itu. Pulang-pulang pegel semua badan saya itu. Malam-malam kerasukan jin saya itu. Nah itu rupanya apa? Karena kita itu nggak tahu rupanya di situ itu ada jin. Terus bagaimana supaya jin itu hilang ketika kita itu mau kencing? Kita berdoa. Ya. Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'its. Atau kita itu baca bismillah. Bismillah itu untuk menyingkirkan. Ya. Kenapa? Karena kita nggak tahu dan sering seperti itu. Ada kasus juga ini nyata juga kasus itu. Ada seorang wanita itu kerasukan jin. Akhirnya saya tanya kenapa? Rupanya dia itu menyiram air panas bekas masakan itu ke, ya di rumahnya itu ada pohon kayak gitulah, pohon kecil lah gitu. Dan biasanya kan nyiram itu airnya ke situ gitu. Rupanya di bawah pohonnya itu ada jin yang sedang duduk di situ itu. Disiram pakai air panas, ngamuk jinnya itu. Dan itu sering sekali kejadian seperti itu. Intinya itu hati-hati kalau kita mau kencing itu hati-hati. Karena saya sebagai juru ruqyah dulunya itu sering saya mendapatkan kasus kayak gini itu sering sekali itu. Orang kerasukan jin itu gara-gara kencing itu sering sekali saya dapatkan itu. Kenapa? Karena kencing itu nggak diperhatikan, nggak hati-hati dia itu. Maka kalau kencing itu hati-hati. Termasuk apa? Kencing di tempat yang berlubang. Kenapa? Karena kita nggak tahu mungkin ada jin di situ itu. Kemudian berikutnya beliau mengatakan wala yatakallamu 'alal bauli wal ghaiti. Dan jangan ngobrol ketika kencing dan BAB. Ngobrol. Ada sebuah riwayat, ini hadisnya sahih. Rasulullah SAW itu mengatakan la yakhruj ar-rajulani yadribanil ghaita. Jangan sampai ada dua orang yang keluar ke tempat buang hajat.
Kalau orang zaman dulu itu buang hajatnya itu ada tempat sendiri, enggak di rumah, jarang di rumah, di luar. Kashifi auratihima, dalam kondisi mereka itu membuka auratnya, saling lihat-lihatan itu, saling lihat-lihatan itu. Yatahaddatsani, kemudian ngobrol, kayak kita dulu lah gitu. Kita dulu mandi di sungai, ngobrol, saya, oh kamu kayak gini ya, kamu kayak gini, aduh masya Allah itu. Fa innallaha ta'ala yamqutu ala dzalika, sesungguhnya Allah murka kepada orang yang berbuat seperti ini. Allah murka kepada orang yang berbuat seperti ini. Jadi kata para ulama, yang diharamkan itu bukan ngomongnya, tapi yang diharamkan itu ketika berkumpul dua. Yang pertama apa? Saling melihat aurat. Kemudian yang kedua, ngobrol. Ketika berkumpul dua-duanya ini, maka hukumnya haram. Bahkan bukan haram semata itu, Allah murka kepada pelakunya itu. Kenapa? Karena perbuatan sangat keji sekali. Oleh itu kan kalau zaman dulu itu Nabi Musa itu kan dijuluki sebagai nabi yang sitir, nabi yang sangat pemalu, penutup. Kenapa? Karena Nabi Musa itu nggak mau mandi bareng dengan orang-orang. Kebiasaan Bani Israil itu mereka kalau mandi itu di sungai bareng. Nabi Musa itu nggak pernah mau. Nabi Musa itu kalau mandinya sendirian. Akhirnya orang-orang itu mencaci Nabi Musa karena nggak mau mandi bareng. Akhirnya mereka mengatakan, oh Nabi Musa itu nggak mau mandi bareng karena mungkin kemaluannya cacat itu, sehingga tidak mau dilihat gitu. Sampai obrolan itu nyebar kemana-mana itu. Akhirnya Allah itu pengen menunjukkan auratnya Nabi Musa itu nggak ada masalah gitu. Setelah itu Nabi Musa itu pernah mandi sendiri, bajunya dilepas, taruh di batu. Selesai mandi, batunya lari. Dan itu hadisnya sahih loh. Batunya lari di jalan. Nabi Musa itu telanjang ngejar batu itu. Sampai akhirnya orang-orang Bani Israil itu lihat langsung, oh nggak ada apa-apa rupanya Nabi Musa itu. Setelah itu batunya ditangkap, dipukul sama Nabi Musa, pecah batunya itu. Allah ingin menunjukkan bahwasanya apa celaan, tuduhan orang-orang Bani Israil itu nggak benar gitu. Tapi maksudnya apa? Allah itu memuji Nabi Musa ketika dia itu kayak orang pemalu ketika masalah aurat gitu. Demikian juga kita, seorang muslim itu kalau masalah aurat itu harus pemalu dia itu. Jangan sampai apa? Ya kebiasaan kampung lah ya, mandi bareng, kemudian nanti kencing sambil ngobrol, kemudian salingnya pandang-pandangan. Itu sering kan orang-orang kampung kita dulu lah gitu loh. Orang-orang kampung kan kayak gitu kan itu loh. Nah, jadi ini sesuatu yang tercela. Seorang muslim itu dia harus pemalu terhadap auratnya itu. Cuma kalau cuma sekedar ngomong saja, ngomong ketika buang hajat, apa hukumnya? Hukumnya boleh. Hukumnya boleh. Apalagi kalau darurat. Ngomongnya itu darurat. Seperti kita mau kencing, tiba-tiba anak kita itu lari ke jalan misalkan itu. Yuk kita panggil, gitu. Padahal kita lagi kencing gitu. Ya, karena darurat. Kalau kita nggak panggil anak kita, bahaya anak kita kan itu. Maka seperti itu kalau darurat hukumnya boleh, nggak apa-apa. Tapi maksudnya itu kalau ngomongnya itu ibadah, ngomongnya ibadah nggak boleh, termasuk jawab salam. Kita lagi kencing, tiba-tiba orang ngucap salam, assalamualaikum gitu. Ya sudah, jawabnya nanti selesai kencing baru kita jawab waalaikumsalam. Tapi dalam kondisi kita itu sedang buang hajat nggak boleh kita itu menjawab salam atau kita itu mengucapkan kalimat yang itu ibadah, nggak dibolehkan. Kemudian yang terakhir yang hendaknya dihindari itu menghadap dan membelakangi matahari dan rembulan. Kalau ini nggak ada dalilnya, ini sama sekali nggak ada dalilnya ini. Oleh itu banyak para ulama, hatta dalam mazhab Syafi'iyah seperti Imam Nawawi, beliau mengatakan, kata Imam Nawawi, as-sahihul masyhur, pendapat yang sahih dan pendapat yang masyhur, wa bihi qata'al jumhur, dan itu pendapat jumhur ulama, annahu la yukrah, tidak dimakruhkan. Tidak dimakruhkan. Kenapa? Karena memang tidak ada dalilnya. Walaupun di dalam kitab ini beliau, yaitu kata Imam Abi Syuja itu memakruhkan menghadap dan membelakangi matahari dan rembulan itu memakruhkan. Tetapi kalau kata Imam Nawawi tidak. Bahkan Imam Ar-Rafi'i beliau pun mengatakan berbeda dengan Imam Nawawi. Kalau beliau berbeda, annahu yukrahu kal istiqbal. Kalau kata Imam Rafi'i makruh. Kalau kata Imam Nawawi tidak. Dan dua-duanya itu adalah ulama paling masyhur dalam mazhab Syafi'i, Imam Nawawi dan Imam Ar-Rafi'i itu. Tapi pendapatnya kalau Imam Nawawi tidak dimakruhkan, kalau pendapatnya Imam Rafi'i
beliau makruh. Tapi kata Imam Nawawi, kalau pendapat jumhur ulama, bukan hanya mazhab Syafi'i saja itu, semuanya mengatakan tidak dimakruhkan karena tidak ada dalilnya. Intinya kita bahas ini berarti ada perkara-perkara yang harus kita jauhi ketika kita buang hajat. Yang pertama, kita tidak boleh menghadap dan membelakangi kiblat, tetapi itu di tempat terbuka. Kemudian yang kedua, kita tidak boleh kencing di tempat atau air yang menggenang. Kemudian kencing di bawah pohon yang berbuah, kencing atau buang hajat di jalan orang, atau buang hajat di lubang, buang hajat di naungan orang-orang kumpul di situ, berbicara ketika buang hajat. Kemudian terakhir, walaupun yang terakhir tidak ada dalilnya, yaitu menghadap dan membelakangi matahari dan rembulan, kalau itu tidak ada dalilnya. Kemudian sedikit saya bahas di sini sebagai tambahan lah, karena nggak dibahas di sini. Apa hukum kencing berdiri? Hukum kencing berdiri. Hukum asal itu kencing itu duduk. Itu hukum asal. Kenapa? Karena dengan duduk itu cipratannya nggak banyak. Itu duduk. Namun kita katakan perkaranya itu bukan berdiri dan duduknya. Ini yang perlu saya jelaskan itu. Perkaranya itu bukan berdiri dan duduknya. Yang menjadi perkara kita itu mana yang terbaik dalam menjaga kencing. Ini ucapan saya, pahami ya. Sehingga saya tidak mengatakan posisi duduk itu mesti yang terbaik, belum tentu. Terkadang berdiri lebih baik daripada duduk. Kenapa? Karena kondisinya beda-beda. Contohnya gini. Kalau orang itu pakai jubah, jelas kencing yang terbaik ya jongkok gitu. Kenapa? Tinggal jubahnya diangkat kan gitu. Kalau pakai jubah berdiri malah nggak bisa gitu. Oleh itu kebiasaan orang Arab, karena mereka pakai jubah, mereka pasti kencingnya itu duduk, karena pakaian mereka itu jubah gitu. Tapi untuk pakaian orang Indonesia yang modelnya itu celana, yang modelnya celana itu, kalau celana itu kita itu modelnya duduk, malah tumpah kemana-mana itu. Ya paham ya maksudnya itu. Jadi maksudnya apa? Memang pembahasan dalam banyak ulama-ulama itu yang terbaik itu duduk, tapi kan gaya pakaian mereka berbeda dengan kita gitu. Nah kalau kita kan pakai celana, ada restrictingnya, tinggal buka restricting saja kencing bisa. Yang penting kan di bawah ditekuk, kemudian diusahakan kita itu kencingnya itu bukan kencing yang menyebabkan percikan itu banyak. Contohnya kencingnya itu pas tembok bawahan kayak gini kan itu kan enggak. Jadi ada caranya lah itu aja. Yang penting apa? Posisi itu nggak penting. Mau duduk, mau berdiri itu nggak penting. Yang penting itu bagaimana yang terbaik dalam menjaga percikan kencing. Kenapa? Saya sering coba gitu. Saya itu kan orang di desa kan, kita sering pakai celana lah gitu. Saya pernah coba kencing pakai celana tapi duduk. Susahnya masya Allah itu. Bukan hanya susah gitu, malah celananya itu basah dengan kencing itu, nggak bisa gitu. Dan itu sudah saya praktekkan berkali-kali, nggak bisa gitu. Terus bagaimana kalau kita itu mau duduk itu? Ya kalau kita di WC ya lepas celananya, candel ke, baru kita bisa kencing duduk kan gitu. Tapi kalau kita modelnya pakai celana nggak bisa gitu. Maka itu harus kita bedakan, model pakaian itu berbeda. Jangan kita katakan yang terbaik itu duduk. Iya duduk bagi orang yang pakai jubah, pakai sarung, itu yang terbaik duduk. Tapi kalau pakai celana yang terbaik ya berdiri. Yang penting apa? Ini yang bawah itu dilengkuk, kemudian jaga percikan, jangan sampai percik. Caranya macam-macam lah, paham lah kita itu karena sudah terbiasa kencing kan itu. Sehingga yang penting itu kita jalankan, itu yang lebih selamat daripada dipaksakan untuk duduk malah basah celana kita itu dengan kencing. Karena ini sering membingungkan itu, masalah ini sering membingungkan orang itu. Maka terpaksa saya bahas walaupun di kitab ini nggak dibahas. Ya mungkin di sini pembahasan kita mudah-mudahan bisa bermanfaat. Nanti insya Allah kita lanjutkan poin berikutnya tentang pembatal wudhu. Ya sampai di sini wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin sallallahu alaihi Muhammad wa ala alihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.